Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ivanina Pane pada mata kuliah Advertising Management, kali ini di pertemuan pertama. Nah, kita akan bicara dulu mengenai ruang lingkup manajemen periklanan ini atau Advertising Management. Terlebih dahulu kita ingat lagi visi misi dari universitas tempat kalian menimba ilmu ya. Jadi Esa Unggul ini menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan. Demikian visinya. Kemudian ini diarahkan pada pencapaian unggul dalam mutu pengelolaan, dan hasilnya itu menjadi bagian dari hasil pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Itu tadi visinya. Misinya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan, suasana akademik yang kondusif, dan layanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan. Kita akan membahas topik-topik sebelum UTS dan topik-topik sebelum UAS. Sebelum UTS ada 8, sebelum UAS ada 8 juga. Nah, saya akan memberikan bahan-bahan yang bervariasi karena ini kerjasama antara dosen ya. Jadi dalam hal ini presentasi dan bahan dari Ibu Nurul. Mungkin nanti di sesi kesekian atau ke-8 dan sebelum UAS saya coba memberikan bahan saya. Untuk topik yang sebelum UTS itu ruang lingkup manajemen periklanan. Untuk yang pertama ini, kemudian peran-peran lembaga pengendalinya, ketiga sudut pandang konsumen dan strategi periklanan, keempat peraturan-peraturan dan etika periklanan, kelima dampak sosial ekonomi periklanan, kemudian keenam perencanaan tujuan dan anggaran periklanan, dan yang ketujuh sebelum UTS itu adalah membuat perencanaan dan pengembangan periklanan. Selanjutnya setelah UTS atau sebelum UAS itu mulai dari ke-8 sampai 14, penerapan evaluasi strategi kreatif, perencanaan pembelian media, proses evaluasi efektivitas periklanan media, fungsi media internet dan perkembangan periklanan, kemudian 12 pendukung dalam periklanan dan fungsi promosi, ke-13 perkembangan strategi media kreatif dalam periklanan, dan ke-14 yaitu riset dalam periklanan. Nah, saya agak berbeda sedikit dengan yang dibuat oleh Ibu Nurul. Di sini saya akan memberikan porsi kehadiran itu 10% ya, UTS 30%, UAS 30%, namun kuis dan tugas masing-masing 15% ya. Kuis 15, tugas 15. Nah, kita mulai saja mengenai manajemen periklanan itu sendiri. Definisi periklanan itu apa sebenarnya ya? Mungkin kalian sudah sering lihat atau mendengar iklan, tapi di sini ada kata periklanan. Sebenarnya ini kalau iklan itu bendanya, periklanan itu adalah tindakan atau penyelenggaraan bagaimana iklan itu dilaksanakan. Ya, mulai dari dari nol ya, mulai dari membicarakan ide gagasannya sampai menjadi iklan dan sampai kepada konsumen, di mana konsumen mencerna pesan iklannya ya melalui media. Nah, ini tentu saja secara logika adalah proses komunikasi dari pengiklan kepada konsumen. Pengiklan sebagai komunikator, konsumen sebagai komunikan melalui media, tentu saja itu channel ya. Kemudian dengan feedback atau hasil yang diharapkan dari konsumen, apakah membeli, apakah aware saja, ataukah berminat tapi belum bisa beli, ya itu feedbacknya. Ya, jadi kalau pakai model komunikasi dalam teori-teori komunikasi yang banyak itu, tentu saja di sini peran itu tetap keluar, komunikator, komunikan, media atau channel, kemudian feedbacknya. Ya. Tinggal medianya yang menentukan apakah media itu interaktif atau media itu membuat proses komunikasi ini satu arah. Ya, kalau iklan
masukkan ke media sosial, itu tentu saja interaktif masuknya. Tapi kalau masuknya ke koran, itu jadi one way, satu arah ya. Nah, kita kembali, periklanan adalah komunikasi komersial dan non-personal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu halayak target melalui media bersifat massal, seperti TV, radio, koran, majalah, direct mail, outdoor, billboard, atau kendaraan umum. Nah, kalau sekarang tentu saja udah lebih maju lagi media sosial tentunya ya. Nah, sekarang klasifikasi periklanan. Periklanan itu macam-macam ya kategorinya, pembagiannya sesuai jenis ya. Periklanan produk, periklanan eceran, periklanan korporasi. Periklanan produk itu ada periklanan B2B ya, business to business. Juga periklanan respon langsung, periklanan yang saya katakan tadi interaktif ya, yang bisa misalnya dimasukkan ke Instagram, nah orang langsung bisa like atau dislike atau kasih komen di kolom-kolom chatnya di Instagram. Kemudian periklanan eceran, periklanan politik misalnya ya, periklanan pelayanan masyarakat. Kemudian periklanan korporasi, ini periklanan directory, periklanan advokasi. Ya, kalau advokasi itu sifatnya membela atau seperti semacam sosial ya, social marketing juga, membela atau mengangkat kepentingan atau mengangkat satu isu yang akan dibela oleh si pengiklan. Fungsi periklanan sendiri apa sih? Yang paling penting adalah menginformasi. Ya, fungsi media juga menginformasi, fungsi periklanan menginformasi juga. Jadi memang periklanan itu sangat dekat dengan media. Karena pesan-pesan iklan disampaikan melalui media. Fungsi lain persuasi, mengajak, membujuk orang untuk tertarik pada brand atau produk maupun barang atau produk barang atau jasa yang ditawarkan. Ya, kemudian fungsi lainnya selain informasi, persuasi juga sebagai reminder, pengingat ya. Kalau misalnya satu produk laku ya, sudah banyak pembelinya, kemudian setelah beberapa tahun dihentikan iklannya, orang jadi lupa. Ya, orang jadi lupa. Jadi periklanan itu harus tetap dilakukan dan konsisten gitu ya. Misalnya mau nggak jor-joran dalam setahun, hanya 2 bulan sekali beriklan silakan, tetapi di tahun-tahun berikutnya jangan terus sampai stop sama sekali ya. Karena orang nggak ingat nanti ya. Kemudian periklanan dan pemasaran. Nah, di sini ada konsep pemasaran, ada juga bauran pemasaran. Jadi marketing konsep dengan marketing mix. Kalau kita bicara periklanan, ya memang dekat sama pemasaran. Pemasaran sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penentuan harga, promosi, distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan individu dan tujuan organisasi. Nah, komponen utama konsep pemasaran itu apa sih? Pertama adalah mengapa orang memasarkan produk, karena pengiklan melihat adanya kebutuhan, ya, kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan dan konsumen ini, keinginan konsumen, maka pengiklan dengan cerdas berusaha melihat peluang-peluang, kebutuhan dan keinginan apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, itulah mereka memenuhi dengan barang dan jasa tadi yang diiklankan. Komponen utama adalah pemenuhan needs and wants. Kemudian komponen kedua, bahwa pemasaran itu terkoordinasi di seluruh organisasi. Jadi upaya pemasaran itu nggak berdiri sendiri. Biasanya yang paling sering pemasaran itu dikaitkan dengan distribusi, ya. Dikaitkan dengan harga, dikaitkan dengan pesan iklan yang menyertai barang dan jasa itu, ya. Kemudian komponen lainnya pencapaian tujuan-tujuan jangka panjang, ya. Jadi konsep pemasaran selalu berdasar pada 3 ini ya, pemenuhan needs dan wants, koordinasi di seluruh organisasi, dan pencapaian-pencapaian di jangka panjang, ya, tujuan jangka panjang. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, misalnya bauran pemasaran itu sekarang udah berapa P? Udah 7P begini, tadinya 4P, terus 5P, terus 6, terus 7P ya. Nanti cari sendiri itu ya.
people, physical evidence gitu kan. Tuh. Terus apa lagi? Ini sebelumnya kan 4 tambah 2 6. Saya nggak hafal kalau 7 ya. Nah, ini kita lihat periklanan karena adanya faktor perkembangan teknologi, maka yang tadinya media-media tradisional yang bergerak dalam model komunikasi satu arah seperti koran misalnya ya, ya koran nggak sepenuhnya satu arah kalau dia punya surat pembaca, kolom surat pembaca ataupun punya mekanisme untuk mendengarkan apa yang diharapkan dari pembaca atau keluhan pembaca misalnya ya. Nah, tapi secara umum koran itu memang menjalankan fungsi komunikasi yang tradisional yang satu arah ya. Radio juga ya sedikit lebih bersifat interaktif jika penyiar radionya itu menyediakan rubrik atau waktu untuk mendengarkan khalayaknya. Televisi juga gitu, jadi kemungkinan interaktif itu lebih kepada media-media yang elektronik ya, radio, TV gitu ya. Kalau internet gimana? Sosial media gimana? Wah, ini sebenarnya sangat interaktif ya. Kalau koran tuh benar-benar biasanya slow ininya prosesnya slow untuk mengubah sikap gitu ya. Tetapi kelebihan koran adalah dia tidak biaya tinggi dan menjangkau banyak sekali khalayak ya, sampai di pelosok-pelosok tuh banyak ya kalau di Indonesia kayak gitu. Nah, fase periklanan nanti baca sendiri ya, tahun 90-an awal, tahun 20-an, 30-an PD2 ya, Perang Dunia II, tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an nanti dibaca sendiri. Yang paling menarik di sini adalah tahun 80-an sampai sekarang ya, adanya seruan elit baru, kemudian tahun 90-an iklim konsumen yang skeptis ya kan. Nah, konsumen yang skeptis, konsumen yang nggak mau banyak mikir, sehingga pihak-pihak kreatif maupun yang membuat konsep pemasaran harus sangat pandai untuk bisa menarik perhatian konsumen. Nah, fase komunikasi terpadu. Jadi ada satu fase di mana komunikasi terpadu ini mulai dimunculkan. Jadi ide mengenai integrated marketing communication ya. Nah, tahap pertama pendekatan satu pandangan, satu suara integrasi. Tahap kedua adalah proses penyejajaran dan integrasi. Dan ketiga, komunikasi terpadu dalam abad ke-21. Nah, lingkungan periklanan sekarang. Lingkungan periklanan itu apa aja ya? Terdiri dari kekuatan-kekuatan eksternal dan kekuatan-kekuatan yang internal sebenarnya. Nah, kekuatan eksternal itu ada apa? Secara langsung atau tidak, ini adalah kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi pengiklan, agensinya, kemudian media dan halayak. Kekuatan lingkungan selalu berubah. Perubahan dalam lingkungan periklanan menciptakan ketidakpastian, ancaman, dan peluang bagi para pengiklan. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi periklanan? Yang paling sekarang lagi marak tuh ya teknologi sebenarnya, teknologi, sosial, ekonomi, bisa juga di sini psikologi. Sebenarnya psikologi kalau saya sih lebih, tapi mungkin psikologi masuknya ke sosial atau ke ekonomi gitu ya. Jadi disatukan. Karena sekarang kita lihat era yang sifatnya itu di mana informasi itu bisa kita hidup dalam banjir informasi, boleh dibilang begitu. Jadi masalah-masalah ketahanan, kadang-kadang faktor psikologis dalam melihat iklan itu ada. Jadi terlalu banyak pesan maupun slogan-slogan iklan yang bermunculan di mana-mana, baik kita lihat di rumah maupun di luar, itu menyebabkan orang itu dibanjiri oleh informasi yang ada di dalam iklan. Nah, sehingga kadang-kala untuk membuat keputusan sendiri dari merek-merek yang diiklankan itu jadi sulit gitu ya. Karena terlalu banyak informasi. Jadi yang paling benar nih saya membeli produk apa ya gitu kan. Nah, itu artinya masyarakatnya berkembang dan memang ada unsur kreativitas di situ. Nah, ekonomi, teknologi, sosial ini adalah lingkungan yang mempengaruhi periklanan ya. Nah, kalau kalian ingin lebih banyak tahu mengenai isi kuliah ini, kalian bisa membaca buku-buku referensi dari Jet Winnie, Jay Siri,
Jane Shruti, ya, advertising management. Ini banyak memang orang-orang dari India selain orang-orang Amerika atau orang Inggris ya yang nulis buku referensi ini. Kemudian David Ecker, John Mayers, ini sudah sangat terkenal ya, pasti suka dibikin namanya tuh, kemudian tulisan-tulisannya di skripsi anak-anak ya. Nah, ini judulnya advertising management. Kemudian Bapak Renald Kasali, dia adalah satu rekan saya dulu perkuliahan. Beliau menulis manajemen periklanan, terbitan Pustaka Utama Graffiti. Kemudian Larry Percy itu menulis Strategic Advertising Management ya di Oxford University Press. Nah, ini juga terkenal sekali Larry Percy ini. Kemudian Batra Rajiv, Advertising Management di Prentice Hall, terbitan Prentice Hall ya. Kemudian Thomas O'Gain, Alan, Chris and Semenic, Richard J. Nah, Advertising and Integrated Brand Promotion ya. Demikian perkuliahan saya untuk pertemuan kita yang pertama. Untuk selanjutnya silakan nanti mengerjakan kuis, memperhatikan isi topik forum diskusi dan memberikan tanggapan pada topik forum diskusi. Demikian, jika ada yang ingin ditanyakan silakan melalui sesi kita di tatap maya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.